ya. Nggak serang kemarin. Ini kan bayar besok coket sama Infinito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dosen Petani. Berjumpa kembali dengan saya Alan, hostnya channel Dosen Petani. Kali ini kita bikin konten malam-malam nih, tapi sebenarnya janji tadi pagi bang ya. Janji sama Bang Rio tadi pagi. Saya mau bagikan cerita tentang Bang Rio, juragan muda ya yang resign dari bank, kemudian memutuskan untuk memulai usaha yang ada kaitannya dengan pertanian. Nah, karena saya berpikir ini inspiratif dan ini juga semacam apa ya, bisa memberi sudut pandang, persepsi dan juga motivasi bagi sahabat-sahabat semua bahwa memang bidang pertanian, peternakan dan perikanan itu masih sangat menjanjikan. Nah, ini kita minta cerita dari Bang Rio. Oke, sebelumnya saya nggak lupa mengingatkan pada sahabat semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share dan subscribe. Dan untuk informasi, Bang Rio dengan tokonya toko Sentra Tani ini biasanya memang saya belanja kebutuhan pertanian di sini. Nah, dan kenapa saya nyaman di sini karena ini bang, setiap saya tanya, Bang Rio selalu jawab dan rekomendasikan hal-hal yang masuk akal, tepat. Dan jadi ya tempat saya belajar juga nih Bang Rio nih. Sebelumnya makasih banyak bang karena sudah menyediakan waktu ya, malam-malam bos muda mestinya tidur, tapi menyediakan waktu untuk Dosen Petani. Terima kasih banyak bang. Oke, jadi karena kita kan formatnya mau ini bang, mau cerita-cerita, mau minta apa ya pengalaman Bang Rio. Mungkin pertama yang kita mau tanya, Bang Rio tahun berapa sih sebenarnya resign dari bank? Kalau untuk resign sih tahun 2017, 1 Agustus 2017. Oke, artinya sudah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Oke, iya. Kan di bank itu kan masuknya kan tahun 2015. 2 tahun berarti ya Bang? 2 tahun ya? cuma. Oke. Setelah itu 2017 berhenti. Posisi terakhir Bang di sana? Teller bang. Teller ya? Teller, oh, Bang. berarti frontline ya? Frontline. Oke. Ya. 1 tahun pertama tuh bisa dibilang kalau di bank namanya itu ada petugas administrasi kredit usaha rakyat. Oke. Kemudian 1 tahun di situ, kemudian dinaikkan ke posisi teller. Oke, dan sudah di teller waktu itu? Ya. Oke. 2017 Bang berhenti, 2 tahun berarti di bank. 2 tahun iya. Kenapa? Kenapa berhenti Bang? Kalau kenapa ya? Sebenarnya kan jodoh sebenarnya bang ya. Oke. Jodoh kan kita nggak tahu kan, sudah rencana Allah. Jodohnya orang juga gitu bang. Oh gitu, berarti satu perusahaan nih? Iya, satu perusahaan, sama-sama di Payakumbuh juga bang gitu. Dan itu nggak boleh? Nggak boleh bang. Oh dalam aturannya, dalam aturan bank itu nggak boleh? Nggak ya? boleh. Oke. Tapi tahun 2018 boleh bang. Oh, berarti emang nasib bang ya? Iya memang. Takdir boleh ya? Takdir. Tapi di kan, tahun 2018 peraturannya berubah dan itu boleh? boleh. Oke. Kalau nggak salah baca-baca berita tuh bang, ada gugatan. Awak nggak cuman baca-baca berita aja bang ya. Sekilas, Sekilas ya, ya? entah betul atau enggak. Ada gugatan PLN dulu bang. Oh gitu. Nah makanya berubah aturannya. Iya, karena PLN udah netapkan peraturannya baru, kalah gugatan atau gimana lah ya. Iya. Nanti di cross check lagi lah, Oke. betul salahnya gimana gitu kan. Setelah itu berimbas juga ke bank. Dan peraturannya berubah, tapi Bang Rio sudah kadung keluar dulu. Kadung keluar dulu. Oke. Cuma kalau ditanya penyesalan sih nggak ada bang. Gitu. Nah itu tuh yang nggak nyesal bang. Nggak ya? nyesal, ya, Bang. Oke siap. Kemudian bang, itu kan alasan utama lah. Iya. Nah sekarang 2017 praktis 3 tahun juga nih, artinya abang udah merasakan hidup sebagai orang yang tidak tergantung sama gaji bulanan nih. Betul. Kalau dosen petani masih. Dosen petani itu lebih pengabdian ya. Gini bang, maksudnya lebih bahagia mana sih? Kalau bahagia, jauh lebih bahagianya buka usaha sendiri gitu bang. Di posisi sekarang? Di posisi sekarang. Karena kalau ini kan menurut pribadi sendiri bang ya. Iya. Kalau di bank itu tekanannya lumayan bang. Oke. Lumayan atau banget nih bang? Banget lah. Lumayan Oke. lah gitu kan. Jadi
ya dibilang bahagia itu pas nerima gaji aja. Oke, iya. Pas terima gaji, tapi kalau misalnya sehari-hari itu jauh lebih bahagia dengan posisi sekarang. Iya, jauh lebih bahagia sekarang kan tekanannya nggak ada kan. Oke, siap. Tergantung pada diri sendiri kan. Oke. Mau buka, mau tutup, mau dapat uang, mau nggak dapat uang, kita sendiri yang nentuin lagi kan. Nah itu bahagianya. Bang. Oke, kita sudahi ceritanya sampai di situ Bang. Tapi yang ini yang terkait usahanya nih. Karena kalau misal kita terusin, nanti channelnya malah jadi channel motivasi, bukan channel pertanian lagi. Salam super. Salam super. Kenapa Bang memutuskan kan setelah resign tuh? Kenapa sih memutuskan untuk ya udahlah saya usahanya di bidang pertanian, kan ini masih kaitan sama pertanian peternakan nih Bang. Kenapa Bang? Kalau setelah resign tahun 2017, oh, ini pengalaman pribadi nih Bang ya. Iya. Belum kita bahas tentang pertaniannya dulu. Kalau pribadi saya, kalau untuk yang mau berhenti dari resign atau dari manapun lah, sebaiknya ada pegangan dulu Bang. Oke, ini tips ya. Ini saran dari Bang Rio. Oke, boleh Bang. Ada pegangan dulu. Kalau saya pribadi kemarin kan resign nggak ada pegangan. Oke. Pegangan itu maksudnya itu mau tuju kemana gitu Bang. Itu belum ada rencana mau lompat kemana? Iya, belum ada rencana kemana. Semisal kan kita udah resign, kita masih kerja di bank nih. Sudah itu ada nampak peluang, ada peluang di percetakan. Iya. Udahlah langsung berhenti, langsung meloncat ke percetakan bisa kan, makanya ada planning. Betul. Kalau saya pribadi kemarin keluar dari bank nggak tahu mau ngapain. Nekat lah berarti. Nekat ya. Tapi karena balik lagi takdir tadi mungkin. Takdir mungkin ya. Udah keluar nggak tahu mau ngapain. Sebulan udahlah masukin lamaran lagi. Masukin ke Padang, masukin ke Bukit Tinggi, baik itu leasing. Tapi masih perusahaan finansial ya. Finansial, soalnya basic pengalaman kan betul. Finance ada di finance gitu. Setelah itu baru terjun ke dunia perikanan gitu Bang. Oh, berarti resign nggak langsung ini berarti? Nggak langsung ini. Oh gitu, oke. 2 bulan resign langsung buat ternak ikan gitu Bang. Sambil usaha magot gitu kan. Magot BSF gitu kan. Sudah tuh ya gimana Bang ya, namanya ada pasang surut ya. Selama di peternakan lele itu surut terus Bang gitu kan. Nggak ada naiknya gitu kan. Modal makin habis. Udahlah kayaknya nggak cocok di sini gitu ya Bang ya. Terus mana lagi ya kan. Mungkin setelah nggak ada di perikanan lagi, bantu orang tua dulu kan. Di apa namanya itu? Transitnya lah ya. Iya, transit dulu, bantu orang tua di apa namanya itu? Pertanian. Oh gitu. Bantu. Kemudian kan dipotong dulu nih Bang. Jadi maksudnya orang tua Bang Rio sendiri juga punya bisnis pertanian? Tani cabai sih Bang. Oh gitu. Oke. Jadi kita bantu. Kok ada apa namanya itu? Ada penyakitnya gitu kan. Ya udahlah, kalau cari info sekarang kan nggak susah nih Bang. Iya, betul. Via HP pun bisa sekarang nih. Ini nih yang petani milenial nih ya. Terus udah belajar yang gitu kan. Tuh cari di toko tani satu, misalnya kan pergi ke toko pertanian satu. Kemudian nggak ada katanya. Ya udah pergi ke toko tani 2 lagi, nggak ada juga, jangan pergi gitu lagi. Jadi putaran ini situ-situ aja Bang itu. Setelah itu dipandang-pandang juga nih Bang ya. Kayaknya bagus juga lah pertanian nih, ya kan. Cuman kan waktu itu kan tempat belum ada. Jadi artinya Bang, Abang mulai kepikiran, wah ini kayaknya bagus nih toko tani. Karena itu ya, beli kayak pestisida, untuk cabai. Oh gitu. Nah maksudnya gini Bang, informasi juga nih untuk sahabat dosen petani. Hal yang membuat saya akhirnya nyaman belanja di tokonya Bang Rio itu adalah ketika misal saya beli, Bang, saya butuh fungisida nih, ada serangan ini. Nah beliau itu akan rekomendasi kan banyak tuh. Pakai ini, bahan aktifnya ini, atau pakai ini, bahan aktifnya ini. Kalau cuacanya gini, pakai ini. Nah itu kan saya jadi berpikir, wah
ini gila nih abang nih, ilmunya keren nih. Itu belajar di mana bang? Kan secara basic nih, Iya. Bang Rio udah cerita bukan orang pertanian. Bukan orang pertanian. Oke. Kuliah pun bukan di pertanian. Bukan di juga. pertanian. Praktis baru memperhatikan pertanian itu kan pasca keluar dari bank. Iya, betul. Oke, itu yang baru intens bang ya. Bisa belajar secepat itu bang? Kalau belajar sih bang, di internet kan juga udah banyak nih bang. Iya, betul. Kalau belajar itu kan terus menerus bang. Oke. Nggak ada putus-putusnya kalau Oke. kita belajar tuh kan. Jadi apapun nanti kalau kita udah buka toko misal ataupun ketemu sama petani di luar, Oke. ya banyak-banyak bertanya, diserap apa ilmunya Oke. gitu bang. Nah, jadi apa yang kita dapat sama petani kita masukkan ke lagi dalam logika, dalam nalar kita. Kalau cocok berarti kan memang sesuai gitu bang. Oke. Sampai segitu bang ya? Karena Iya. sepanjang nih, ya saya kan udah berkali-kali juga nih belanja ke sini. Yang saya tanya misalnya, bang, saya butuh ini. Nah rekomendasinya itu bisa banyak sekali gitu bang. Itu kan artinya abang punya pengetahuan yang banyak tuh. Iya. Itu berapa lama bang sampai bisa, sampai bisa hafal nih? Kalau ini kelebihannya ini, kalau ini kekurangannya ini, gitu. Oh, belum ke situ dulu ya bang ya. Ah. Sebenarnya buka toko ini Hah? kan disaran sama yang abang sama keluarga jangan langsung berkecimpung di situ. Soalnya, gitu. maksudnya itu dalam berkecimpung di situ tuh jangan langsung buka usaha langsung gitu ya. Nah, terus seperti apa saran? Kan kita Iya, nerima oke, saran nih bang ya. iya. Nah, cobalah dulu lamar kerja di yang berbisnis, yang bergerak di pertanian juga. Yang ada kaitan maksudnya. Yang ada kaitannya Iya, di oke. pertaniannya. Jadi nggak langsung nerabok aja gitu Iya, bang. iya, betul, Nah, betul. oh betul juga, sesuai juga kayaknya nih. Ya udahlah, lamar kerja di sini. Ternyata nggak diterima juga. Tujuan kerja di situ tuh kan cari ilmu dulu, baru kita buka sendiri kan gitu bang. Lebih nyaman kayak gitu tuh bang. Oke. Ternyata dilamar kerja di situ nggak diterima. Sudah itu kan yang penting itu kan persiapan yang matang dulu Iya, bang ya. betul. Sudah itu nggak diterima, ya udahlah, niat kita kan memang mau buka toko juga nih, langsung aja lah berkecimpung gitu kan. Oh, arti waktu buka itu masih, iya boleh dibilang nol ya? Nol gitu bang. Pengetahuan pun nol. Oke. Tapi ini startnya bang, tahun berapa sih? Tahun 2019. Gila bro, setahun ya. Habis lebaran tahun 2019 lah. Baru satu Setahun tahun ya. lebih sekitar. Oke. Dan saya belanja ke sini itu pertama akhir-akhir 2019 ya, setahun yang lalu. Dan saya tahu persis sekarang ini gila meningkat banyak. Saya tahu persis. Bocoran lah bang, mungkin menutup perbincangan kita malam ini. Karena kalau misalnya sahabat dosen petani nanti mau tahu lebih banyak informasi tentang pertanian, mau tahu pestisida yang cocok, atau mau minta request Bang Rio untuk ngasih ilmu lagi, besok kita minta Bang Rio lagi. Bocoran sedikit bang, untuk toko seperti ini nih bang, karena setiap saya kesini itu rame, yang belanja juga nggak putus-putus. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat omset berapa sih bang per bulan? Bocoran aja bang. Waduh, gimana ya? Kan kalau kita bicara omset bang ya, Hah? dari bulan ke bulan alhamdulillah mengalami penaikan terus. Bang. Alhamdulillah. Oke. Kalau kita Berarti grafiknya meningkat bang? iya, grafik Oke. meningkat gitu kan. Kalau grafik meningkat tentu ada yang ngikut juga kan gitu bang. Iya betul. Keuntungan tuh ngikut juga Iya kan betul gitu kan. betul. Kalau bicara target sih, ini target nih, Iya. nggak ngomong Enggak omset. realisasinya, oke. Omset Nah. nggak disebut lah. Iya. Target di atas 100 lagi bang. Di atas 100 juta per bulan. Per bulan. Di atas 100 juta per bulan. Oke. Keren lah bang. Sedikit lagi bang. Tadi udah terakhir ya. Ini sedikit lagi. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Minta tips lah bang, tips dan pesan dari Bang Rio untuk mungkin sahabat-sahabat dosen petani, anak-anak muda yang apa ya, yang tertarik sama dunia pertanian dan berencana untuk punya toko seperti Bang Rio. Apa sih bang tipsnya? Oke, kalau tips ya mungkin semuanya udah tahu juga paling ya. Kalau tips
mungkin awak lebih ke global aja bang. Oke, ya? boleh bang, boleh. Global. Boleh. Enggak harus Nggak, di nggak. pertanian. Iya, oke. Pokoknya Berbisnis peluang lah ya. usaha, Oke, nah, iya. peluang usaha. Pertama itu apa namanya itu? Persiapan yang matang gitu bang. Persiapan yang matang, mulai dari nol, gitu kan. Nanti dalam usaha itu pasti ada naik turun. Jadi kalau lagi turun itu harus bisa kita mensiasatinya supaya jangan bablas gitu bang. Kemudian yang tak kalah penting ini bang passion bang. Passion. Oke. Passion itu mungkin nomor 1 bang ya. Di bidang apapun itu. Iya, maksudnya. di bidang apapun. Jadi kalau mau memilih bisnis, ya tanya diri dulu. iya, tanya Passionnya diri kemana. dulu passionnya kemana Oke. gitu kan. Kalau passionnya udah dapet, demam dikit nggak masalah tuh bang. Masuk terus. Masuk terus tuh. Oke. Hujan badai buka gitu kan. Hujan badai kerja gitu kan. Ini Kalau gitu, memang Bang. passionnya di Kalau sana. passionnya gitu bang. Terus bang, aduh ini nggak putus-putus nih, tadi udah terakhir. Kira-kira bang, modal berapa sih bang mau start usaha kios pupuk lah mungkin? Kes pupuk. Banyak juga referensi. Gitu kan. Iya. Kalau mau modal itu ada beberapa di YouTube yang udah share Iya. berapa modal gitu Iya. bang. Bisa modal 5 juta bisa. Oke. Bisa. Iya, setelah awak kaji buka ini pun, awak kan buka apa juga tuh bang? Pasti ada catatan gitu. Oh, 5 juta tuh bisanya apa aja. Oke. Tapi yang paling penting itu apa bang? Apa namanya itu? Pasarnya dulu bang. Oke, pasarnya dulu. Ya. Oke. Karena kalau di setiap daerah tuh, jangankan antar kota bang ya, antar kampung aja lah, itu racunnya tuh berbeda-beda, pestisidanya berbeda-beda gitu kan. Oke. Kalau modal 5 juta bisa, penting Untuk semangat start. dulu, iya. Oke. Apalagi Bang. lebih gitu bang. Apalagi lebih Apalagi nyaman pasti. lebih ya. nyaman. Tapi 5 tuh udah bisa jalan. Udah bisa jalan, Oh, cuman kan oke. itemnya cuma sedikit juga. Oke. Tapi untuk pemula sih udah bisa. Oke. Makasih banyak nih Bang Rio. Kalau saya boleh simpulkan ada beberapa hal yang pesan menarik dari Bang Rio. Yang pertama, kalau mau berhenti kerja, ya jangan ujuk-ujuk berhenti, ya Bang ya. Iya. Mesti punya persiapan dulu. Persiapan dulu bang. Nah, itu saran Bang Rio yang pertama. Yang kedua, pilih bisnis sesuai passion. Nah, kebetulan beliau passionnya di pertanian, ya bukannya pertanian. Dan kalau mau buka kios pupuk, itu modal 5 juta, sudah bisa jalan. Tapi kalau lebih banyak, lebih nyaman. Lebih nyaman. bener, Oke, Bang. Oke Bang, makasih Bang. Makasih Makasih banyak Bang Petani. nih sharing-sharingnya. Iya. Baik sahabat, itu tadi cerita kita sama Bang Rio ya. Kalau yang mau di sekitaran Payakumbuh nih, Payakumbuh 50 kota, mau cari kebutuhan pertanian bisa datang ke sini. Nama tokonya Toko Sentra Tani. Alamatnya itu pas di depan Simpang Pinang Baliri, Sungai Kamuyang Bang ya. Iya. Pas di depannya, arah ke Batang Tadi. Harga bersaing karena yang namanya pembeli termasuk saya pasti survei harga. Betul, Bang. Dan sini nggak mahal. Kemudian juga plusnya kalau belanja di sini pengetahuan tuh, saya bisa jadi sambil konsultasi sama Bang Rio. Kita doakan semoga Bang Rio juga tambah sukses dengan bisnis ininya. Kemudian juga terima kasih untuk sahabat yang menonton sampai akhir. Jangan lupa selalu dukung channel Dosen Petani dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Untuk yang mau tanya-tanya boleh di laman Instagram, di kolom komentar atau alamat Instagram ada Bang? Ada. Oh nanti saya tuliskan Bang ya. Ya tulis aja lah bang. Ya, oke, siap. Nanti saya tuliskan, saya sertakan juga di deskripsi. Follow juga kita di Instagram dengan alamat @dosenpetani. Kemudian baca tulisan kita di www.dosenpetani.com. Apa Ya. bang? Apa Bang? Kalau ada apa di Facebook kan ada bang. Iya. Kalau bisa nanti saya bantu. Oke, siap. Kalau ada yang bertanya dibantu juga. lah, Siap, Bang. siap. Dan Bang Rio juga termasuk salah satu yang ada di member kita di Ragam Info Pertanian. Iya. Nanti bisa tanya-tanya beliau di sana lah. Iya Bang ya. Ya, nanti bisa dibantu di situ lah bang. Oke, ya. siap. Makasih banyak Bang. Oke, akhir kata saya Alan Prima Aulia dan juga Bang Rio. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.